Oke, eh, baik kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun Anda berada. Di konten kali ini saya tidak menyajikan tutorial atau konten lainnya. Saya hanya ingin berbicara saja, bercerita. Anggap saja ini berbagi pengalaman tentang bagaimana kemudian YouTube channel kreatif berkarya ini berhasil lolos monetisasi dengan peraturannya yang menurut saya lumayan membutuhkan kerja keras. Saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi atau memberikan tips bagi kawan-kawan sekalian yang sementara ini masih tengah berjuang memenuhi syarat-syarat agar bisa bergabung menjadi YouTube partner dan YouTube channelnya termonetisasi, kemudian memperoleh penghasilan. Ya, saya pikir bahasanya kurang lebih seperti itu. YouTube channel kreatif berkarya ini pada dasarnya masih sangat baru, bergabung dengan YouTube partner atau masih baru termonetisasi ya sejak awal 2021 yang lalu. Ya, anggap saja setahun yang lebih lah. Dan alhamdulillah konten-konten yang saya buat 2 atau bahkan 3 tahun yang lalu masih memberikan kontribusi penghasilan setiap bulannya, atau ya paling rendah 2 bulan sekali YouTube channel kreatif berkarya ini memperoleh penghasilan dari dari AdSense, dari iklan yang selalu tayang di video yang kawan-kawan saksikan. Yang ingin saya ceritakan adalah tips agar channel kita bisa termonetisasi. Saya mengkategorikannya di 2 syarat yang tersusah saja menurut saya, adalah bagaimana bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetapi sekarang bahasanya adalah lebih dari 4000 jam tayang. Anggap saja misalnya 4001 jam tayang. Itu sekarang yang saya lihat aturannya. Selain 1000 subscriber, kita harus memiliki jam tayang lebih dari 4000. Nah, bagi saya yang mana yang mau kita dahulukan, apakah mengejar 1000 subscriber dulu kah, ataukah kita mengejar 4000 jam tayang? Nah, ini yang perlu teman-teman tentukan dulu. Tapi sebelum mengejar itu, bukan mengejar ya, sebelum kita berjuang memenuhi atau mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, menurut saya seperti ini. Karena awal mula saya nge-YouTube itu sebenarnya bukan karena YouTube menjanjikan sebuah penghasilan, YouTube itu ada masa depan, kesejahteraan dan lain-lain, bukan seperti itu. Awal saya nge-YouTube malahan saya tidak tahu bahwa ternyata pada akhirnya YouTube bisa memberikan penghasilan tambahan buat kita. Awalnya saya hanya menganggap YouTube itu sebagai sarana untuk penyimpanan video. Setelah diupload di YouTube, kita bisa share secara gampang dan teman-teman kita bisa nonton secara online dan lain sebagainya. Anggap saja YouTube ya repository, kita memiliki kapasitas cloud penyimpanan secara gratis. Itu awalnya. Seiring berjalannya waktu, saya sering nonton dan ada konten tentang YouTube berpenghasilan dan lain sebagainya. Ya termotivasi dong ya. Mau dapat dari mana dengan menjalankan hobi kemudian berpenghasilan? Siapa yang tidak mau? Itu awalnya. Jadi kalau saya bisa kasih masukan ya, kalau sesuatu itu dijalankan dengan ikhlas ya karena memang hobi kita, kecintaan kita terhadap sebuah aktivitas, ya persoalan outcome-nya itu urusan belakang. Yang penting kita berusaha dulu. Tapi kalau misalnya niat kita mengerjakan sesuatu karena mengharapkan sesuatu yang lebih, anggap saja karena yang dikejar adalah penghasilannya, kekayaannya, jangan sampai hasilnya akan mengecewakan dan itu sangat menyakitkan. Tetapi kalau misalnya kita jalankan karena memang itu hobi dan kita ikhlas mengerjakan aktivitas itu, maka biarkan proses yang pada akhirnya memperlihatkan hasilnya seperti apa. Nah, kalau saya ditanya misalnya yang mana kita dahulukan antara 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka saya sarankan yang dikejar duluan itu adalah 4000 jam tayang. Karena persoalan subscriber itu gampang saja semestinya. Seiring dengan kualitas konten yang kita buat, seiring dengan intensitas konten yang kita upload, maka subscriber pun akan terus bertambah. Nanti saya akan kasih tips. Sampai sekarang YouTube channel saya itu
subscribernya setiap hari pasti ada dan selalu bertambah. Nah, yang kadang menjadi pertanyaan itu 4.000 jam tayang itu gimana hitungannya? Nah, kalau kita ingin kalkulasikan, sebentar. Saya kalkulasikan pakai kalkulator maksudnya. Kalau 1 jam itu 60 menit, berarti 4.000 jam tayang itu misalnya 60 kali 4.000 berarti 240.000 menit. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengejar 4.000 jam tayang, berarti paling tidak teman-teman punya 240.000 menit tontonan dari video kita. Tapi ingat, ini dalam 12 bulan terakhir, artinya dalam 1 tahun. Nah, caranya gimana? Ini banyak sekali loh. Nah, tips yang saya berikan ke kawan-kawan sekalian, ini gambaran sederhananya saja. Kalau misalnya teman-teman punya satu video durasinya 60 menit, berarti video itu paling tidak pernah ditonton oleh 4.000 orang. Setiap orangnya itu nonton selama 1 jam. Tapi kan nggak mungkin seseorang itu nonton dari awal sampai habis selesai 1 jam full, nggak mungkin. Nah, makanya kita perlu intens dalam membuat konten. Tapi saran saya, teman-teman harus buat konten sekurang-kurangnya 1 jam. 2 atau 3 jam malah lebih bagus. Disediakan jangan 1 saja, kalau bisa lebih dari 3, 5, kalau perlu 10. Itu diperbanyak konten durasi 1 jam ini untuk mengejar 4.000 jam tayang. Nah, apakah dibiarkan begitu saja? Tentunya tidak. Teman-teman juga harus sambil memperbaiki kualitas videonya. Apakah boleh kita sendiri yang tonton video kita? Ya tentu saja boleh-boleh saja, selama itu prosesnya natural, tidak dibuat-buat. Dibuat-buat saja barangkali akan terhitung jam tayangnya. Nah, saya punya cerita seperti ini. Pada awal-awal saya mengejar 4.000 jam tayang, memang saya sudah buat beberapa video yang durasinya lebih dari 1 jam. Ada yang live streaming, kegiatan di kampus, ada juga yang perjalanan, pokoknya macam-macam yang durasinya minimal 1 jam. Nah, kebetulan di tahun 2019, tahun 2020 saya sering keluar-keluar daerah, antar bandara satu ke bandara lainnya. Pengalaman cerita saya gini, di bandara itu biasanya disediakan VC atau komputer bagi para istilahnya para pelaku perjalanan menggunakan pesawat. Di situ biasanya disediakan lebih dari 3 PC. Nah, saya sengaja seolah-olah lagi mencari, padahal saya setiap PC itu saya buka YouTube. Saya buka YouTube, kemudian saya cari YouTube channel saya, kemudian saya putar tuh video yang durasinya kurang lebih dari 1 jam. Setiap PC saya buka, bahkan saya buka beberapa Windows, saya buka beberapa tab window, Google Chrome, saya buka YouTube, kemudian saya putar, ya kemudian saya tinggalin begitu saja. Nah, ini ya upaya saya untuk mengejar 4.000 jam tayang, dan ternyata alhamdulillah itu memang betul-betul bertambah. Nah, itu yang sering saya lakukan setiap berpindah ke setiap bandara. Yang saya cari pertama adalah komputernya, ya untuk memutar video saya. Terima kasih para pengelola bandara, mohon maaf ya. Dan sekarang ya sudah tidak lagi, karena sudah lolos 4.000 jam tayang, dan subscriber itu dengan sendirinya bertambah seiring dengan intensitas pembuatan video. Nah, itu sih tips yang saya sarankan selain memperbaiki konten kita. Karena kalau konten kita bagus, orang nontonnya pun asik, tentunya mereka akan nonton dari awal sampai video kita selesai. Tapi kalau kontennya ya nggak niat, memang tujuannya untuk mengejar 4.000 jam tayang, tapi dengan konten yang tidak menarik, orang-orang pun tidak akan betah menonton video kita. Nah, selanjutnya ada hal yang tidak saya rekomendasikan adalah jangan sesekali melakukan pembelian jasa suntikan jam tayang. Nah, karena itu tidak akan menyehatkan akun kita. Barangkali memang masuk suntikan jam tayangnya, tetapi ketika suatu saat diverifikasi oleh pihak YouTube dan ternyata ini mencurigakan, maka bisa saja proses pengajuan monetisasi kita itu akan ditolak.
Lebih baik dikejar secara alami saja ya, rajin-rajin di share. Nah, ada satu hal yang perlu kita maksimalkan adalah memaksimalkan SEO. Ini yang paling sering disarankan oleh para YouTuber, yaitu memaksimalkan SEO pada saat kita mengupload konten. SEO itu apa? SEO itu ada dua. SEO itu ada dua, ada SEO on page dan ada SEO off page. Nah, kalau SEO on page ya barangkali ya kita maksimalkan pada saat penulisan judul, pada saat kita penulisan tag. Upayakan tag-tag yang kita masukkan di konten-konten tertentu itu yang berkaitan dengan video yang kita upload. Jangan pernah mengetag ya sesuatu yang tidak berkaitan, nanti malah jadi spam. Kemudian kita maksimalkan ya itu tag dan penyebutan apa istilahnya ya? Iya, thumbnail ya. Apa saya lupa namanya ya, bagian cover video kita, thumbnailnya. Kalau thumbnailnya menarik, persaingannya di pencarian Google maupun pencarian YouTube tentunya akan berada di posisi 10 teratas. Itu yang on page. Yang off page itu kita harus rajin-rajin meng-share konten yang baru kita buat. Nah, ada tips saya. Misalnya konten kita tentang tutorial komputer misalnya. Di Facebook saya perbanyak bergabung dengan grup-grup Facebook yang berkaitan dengan komputer, yang berkaitan dengan tutorial dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ketika saya membuat konten, setelah itu saya upload di grup-grup tersebut. Kadang satu grup itu anggotanya terdiri dari ratusan ribu orang. Bahkan ada grup Facebook saya itu ada sekitar 150 orang anggotanya. Bayangkan kalau sekali kita upload di situ, dari 150 orang itu anggap saja cuma 10% yang nonton misalnya. Itu lumayan banyak. Sekitar berapa ya? 1.500 atau 15 ribuan ya. Itu banyak sekali. Apalagi kalau misalnya ada 3 grup. Nah, itu trik-trik yang mungkin jarang terpikirkan oleh para konten kreator yang sementara berjuang. Kemudian di grup-grup WA, cari grup-grup WA yang relevan. Jangan sembarang nge-share. Ya, jangan sampai tentang tutorial tapi nge-share-nya ke grup yang tidak membahas tentang itu. Itu tips-tips dari saya. Selebihnya ya kawan-kawan jangan menyerah. Ya, yang namanya berjuang itu ya butuh kesabaran. Sabar itu memang ya sabar. Kalau ada orang yang tidak bisa sabar ya bukan sabar lagi namanya. Dan proses perjuangan ya hasilnya insya Allah tidak akan mengecewakan. Nah, itu kaitannya dengan mengejar 4.000 jam tayang. Ya, siapkan konten yang durasinya lebih dari 1 jam, kalau perlu minimal 2 jam. Ya, kita kalkulasi satu orang nonton itu kalau tidak bisa nonton 2 jam ya paling tidak 1,5 jam atau 1 jam, supaya 4.000 jam tayang itu bisa kita kejar. Itu soal 4.000 jam tayang. Kemudian untuk subscriber, ya pengalaman saya ya ajakan dari teman ke teman, rajin upload ke WhatsApp, selalu saya berikan keterangan, mohon di like, komen, share dan subscribe. Itu biasa YouTube yang sementara berjuang seperti itu. Dan sekarang yang saya alami adalah subscriber YouTube channel Kreatif Berkarya itu setiap hari bertambah. Ya karena memang intensitas video yang saya upload itu semakin banyak. Apalagi di 1 tahun terakhir ini saya semakin serius kontennya. Ya karena alhamdulillah dari sini ada penghasilan tambahan. Sekurang-kurangnya itu 2 bulan sekali itu sudah insya Allah langsung masuk di rekening. Ayo kira-kira mau dapat di mana lagi nih? Kita tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang keras, tapi memang ini soal kreativitas, soal imajinasi yang perlu kita aktifkan secara maksimal, dan soal gengsi juga. Saya pikir kita tidak perlu gengsi selama apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang baik, yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Saya pikir itu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian, bagaimana mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Sebaiknya jangan lakukan sub for sub atau saling subscriber. Ayo subscribe YouTube channel saya subscribe balik. Karena itu
nanti tidak akan aman buat kesehatan YouTube channel kita. Percuma banyak, mereka kebutuhannya ya karena ingin di subscribe saja. Maka ketika kita upload video, yang nonton itu ya subscriber kita tidak banyak, paling pendatang baru semua. Oke kawan-kawan sekalian, kalau ada hal yang perlu kita diskusikan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak sedikit cerita tentang perjalanan YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.